Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Yang benar-benar mengejutkan Bongkok Meng adalah bahwa semua jiwa pengembara di sini tidak memiliki agresi apapun terhadap Wang Lin. Meskipun Wang Lin dengan sembarangan menyerangnya, namun jiwa pengembara sama sekali tidak akan menyerang balik. Hal ini menyebabkan jantungnya terasa sangat aneh. Satu-satunya alasan dia tidak diserang adalah karena dia memiliki harta ajaib yang menghidupkan jiwa. Tetapi bagaimana mungkin Wang Lin melakukan hal yang sama? Si Bongkok Meng sangat bingung. Dia menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian mengambil satu langkah dan dengan cepat menggerakkan tubuhnya ke depan. Namun tak lama setelah dia mulai bergerak, dia langsung merasakan nyala api biru yang mengenainya. Dia mencibir dan maju lebih cepat lagi. Dia bahkan tidak repot-repot menghindar dan langsung menghantam tubuhnya. Api biru berkedip beberapa kali sebelum meledak menjadi bunga api yang tak terhitung jumlahnya. Bongkok Meng mencibir dan hendak berakselerasi ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Meskipun apinya perlahan menghilang, namun saat melihat dadanya, dia menyadari bahwa warnanya biru dan ada lapisan es di dadanya. Saat berikutnya, es dengan cepat mulai menyebar ke seluruh tubuh Bongkok Meng. Dia menunduk dan meletakkan tangannya di atas es yang menyebabkan es itu retak dan berhenti menyebar. Pada saat ini, dia melihat ada kilatan cahaya yang datang dari kejauhan. Setelah kilatan cahaya, pedang hitam berbentuk aneh langsung tiba di samping bahunya. Terdapat banyak duri kecil berwarna biru pada bilah pendeknya yang menandakan bahwa bilah tersebut mengandung racun yang sangat beracun. Saat Bongkok Meng melihat pedang itu, hatinya terguncang. Dia merasakan keakraban yang sangat kuat dari pedang itu, seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Untuk sesaat, si Bongkok Meng kehilangan konsentrasinya dan pedang itu langsung menusuk ke bahunya. Suara ping terdengar seperti jantung berdetak saat pedang mengenainya. Meski kecepatan pedangnya sangat cepat, namun itu hanya mampu menembus kulit si Bongkok Meng. Meski hanya sedikit melukai kulitnya, namun racun dalam pedang itu mulai menyerang tubuh Bongkok Meng. Si Bongkok Meng bahkan tidak peduli dengan racun itu dan segera ingin mengambil pedang itu. Dia memiliki perasaan yang kuat dan meyakini bahwa pedang itu miliknya. Dengan kultivasi si Bongkok Meng, menangkap pedang terbang itu bisa dianggap seperti permainan anak-anak. Saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang, lapisan Qi melilit pedang dan membentuk pusaran udara yang membuatnya tidak bisa melarikan diri. Saat ini Wang Lin hampir sampai di pintu keluar, namun wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menyadari bahaya yang dihadapi pedang terbang itu. Dia tidak berhenti, namun kedua tangannya bergerak cepat membentuk tanda, hingga akhirnya dia mengeluarkan seteguk Qi emas. Pada saat yang sama, pedang terbang yang terperangkap dalam pusaran Qi merasakannya, dan racun biru pada pedang itu meningkat. Saat si Bongkok Meng hendak meraih pedang itu, pusaran udara itu mengendur dan pedang itu mengeluarkan suara letupan dan 8 duri terlepas dari pedang menyerang si Bongkok Meng dengan kecepatan ekstrim. Jika seseorang membuang racun pada pedang, maka mereka akan menemukan bahwa racun itu tidak bisa dibandingkan dengan racun pada duri. Ketika Wang Lin membuat pedang terbang ini, dia menaruh banyak perhatian pada 99 durinya. Hampir semua racun tersimpan di dalam duri dan akibatnya jumlah racun yang dikandung 8 duri tersebut sangat tinggi. Jika digunakan untuk melawan orang lain, itu akan sangat efektif. Tetapi Bongkok Meng adalah kultivator racun. Apalagi racun ini aslinya merupakan harta karun milik si Bongkok Meng. Jadi racun tersebut tidak mungkin mampu melukai si Bongkok Meng.
Sebelumnya, ketika pedang itu menembus bahu Bongkok Meng, hanya butuh beberapa saat baginya untuk menyerap racunnya. Meskipun racun pada duri itu tidak berbahaya baginya, namun kekuatan duri itu seperti 8 pedang terbang yang menusuk ke tubuhnya. Jika itu orang lain, telapak tangan mereka akan tertusuk. Tetapi tubuh iblis Bongkok Meng sudah mencapai tingkat kekerasan yang tidak bisa dibayangkan. Saat duri itu mengenai telapak tangannya, duri itu terbelah menjadi 2 akibat benturan tersebut. Meski durinya patah, namun duri itu memperlambat tangannya menggapai pedang. Pada saat berikutnya, pedang terbang itu akhirnya berhasil lolos dan si Bongkok Meng hanya mampu meraih ujung pedangnya sebelum menghilang dari tangannya. Namun dengan kultivasi Bongkok Meng yang sangat kuat, hanya dengan sentuhannya, dia mampu membuat warna pedang menjadi kusam dan menyebabkan munculnya retakan pada bilahnya. Pedang itu terbang dengan cepat menghilang tanpa jejak. Saat ini, wajah si Bongkok Meng menjadi gelap. Menatap ke arah menghilangnya pedang terbang itu, dia segera membayangkan lokasinya dan membuka celah. Segera kekuatan jiwa yang sangat sombong keluar dari celah dan menyapu area terdekat, lalu menutupi seluruh ujian ketiga. Namun, dia dengan hati-hati mengelilingi tempat di mana pemangsa jiwa sedang tidur. Apa itu? Tiba-tiba, pemangsa jiwa mengirimkan pesan suara yang dingin. Si Bongkok Meng segera berlutut ketika suaranya terdengar. Dia kemudian berkata, "Guru, ada seseorang yang terlalu dekat dengan pintu keluar. Aku meminta bantuanmu." Baiklah, jawab pemangsa jiwa. Bongkok Meng segera menyerang Wang Lin setelah mendengar jawabannya. Dia yakin bahwa dengan bantuan pemakan jiwa, tidak mungkin Wang Lin bisa sampai ke pintu keluar. Pemakan jiwa mengirimkan pesan untuk menemukan Wang Lin dan Raja Iblis 6 Keinginan. Dia pertama kali memfokuskan kekuatan jiwanya pada Raja Iblis 6 Keinginan yang diselimuti oleh sinar cahaya berwarna darah yang meningkatkan kecepatan Raja Iblis 6 Keinginan secara signifikan. Namun semakin dalam Raja Iblis 6 Keinginan pergi, semakin banyak jiwa pengembara yang muncul dan itu melebihi dari yang bisa ditanggung hartanya. Dia mengandalkan energi spiritualnya untuk melawan jiwa pengembara yang mengamuk di dalam tubuhnya. Saat pemangsa jiwa muncul, Raja Iblis 6 Keinginan sangat terguncang. Setelah menyingkirkan jiwa-jiwa pengembara, dia merasakan jiwa yang tidak normal muncul. Dia tahu bahwa kekuatan orang tersebut pasti tidak normal, sehingga dapat memancarkan kekuatan jiwa yang begitu kuat. Setelah pemangsa jiwa mengunci Raja Iblis 6 Keinginan, dia mulai mengirimkan gelombang kekuatan yang menyebabkan cahaya merah darah memudar sedikit demi sedikit sehingga menghilang. Terlihat wajah penuh kengerian Raja Iblis 6 Keinginan saat menatapnya. "Aku tidak bisa melawan pemangsa jiwa. Aku hanya bisa memblokirnya sekali." Setelah menyelesaikan aksinya, pemangsa jiwa mengirimkan pesan ke Raja Iblis Langit yang dengan santai mengejar Raja Iblis 6 Keinginan. Wajah Raja Iblis Langit terlihat tetap tenang. Dia menganggukkan kepalanya dan segera melaju ke depan. Saat ini Raja Iblis 6 Keinginan mulai mengerang dan ketakutan. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan keinginannya untuk mengaktifkan kembali teknik pelarian keinginan darah. Kali ini tubuhnya hampir tidak bisa menangani teknik ini dan dia batuk mengeluarkan seteguk darah. Jiwa pengembara di tubuhnya juga mulai menggerogoti dirinya. Dia hanya bisa tersenyum masam dan terus maju ke depan. Kali ini, pemangsa jiwa hanya melihat Raja Iblis 6 Keinginan tanpa bertindak apapun lagi. Setelah melihatnya sekilas, dia langsung bergegas pergi. Dia tiba di pintu keluar ujian ketiga dan melihat Wang Lin sudah berada 1000 kaki dari pintu keluar. Pemangsa jiwa ini mengirimkan gelombang yang menargetkan Wang Lin. Meski pemangsa jiwa ini sangat kuat, namun saat memperhatikannya, Wang Lin merasa auranya agak aneh.
dia merasa ada yang salah dengan pemangsa jiwa ini. Saat pemangsa jiwa menyerang Wang Lin, dia tiba-tiba menyadari apa yang salah. Kekuatan jiwa ini bukan milik seorang ahli, tetapi milik jiwa pengembara yang bermutasi menjadi pemangsa jiwa. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertemu dengan jiwa pengembara yang begitu besar. Namun jiwa pengembara tetaplah jiwa pengembara. Hingga menjadi pemangsa jiwa, sebesar apapun jiwanya, itu tetap masih berada di bawah pemangsa jiwa. Jiwa pengembara yang besar itu berani menyerang Wang Lin yang merupakan seorang pemangsa jiwa sejati. Dari sudut pandang Wang Lin, jiwa pengembara yang besar ini pada dasarnya adalah pil yang sangat abadi. Jika Wang Lin bisa mendapatkannya, maka jiwanya tidak hanya bisa pulih ke keadaan semula, tetapi bahkan bisa menerobos hingga ke tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat berikutnya, serangan jiwa yang menghantam Wang Lin menyebabkan jiwa pengembara itu tercengang. Tentu saja dia tidak percaya dengan perubahan situasi ini. Pemangsa jiwa, kamu adalah pemangsa jiwa, seru jiwa pengembara. Meski ada sedikit keterkejutan di dalam suaranya, namun ada juga perasaan kegembiraan di dalam hatinya. Wang Lin memiliki beberapa keraguan di hatinya, tetapi dia mulai memagari jiwa pengembara yang memasuki tubuhnya. Saat berikutnya, jiwa pengembara segera menarik kekuatan jiwanya, tetapi sebagian dari dirinya telah dilahap oleh Wang Lin. Saat ini dia bisa dengan jelas merasakan alam jinya meningkat pesat, tetapi dia merasa sedikit menyesal. Setelah jiwa besar lolos, dia langsung menggunakan metode rumit untuk membuka celah dan menghilang dari ujian ketiga. Pada saat ini, di lautan darah Dewa Iblis, terlihat ada sebuah celah muncul di langit. Saat jiwa pengembara itu muncul, dia segera pergi ke pilar tertinggi yang mencapai langit. Ketika dia mendekatinya, jiwa pengembara langsung berubah wujud menjadi seorang pemuda. Dia berlutut di udara dengan ekspresi lemah di wajahnya, tetapi dengan ekspresi penuh kegembiraan. Tuanku, pada ujian ketiga aku melihat pemakan jiwa. Di atas pilar batu duduk seorang pria berambut merah. Dia melihat ke bawah sehingga rambutnya menutupi wajahnya. Namun rasa arogansi terus terpancar dari tubuhnya. Saat dia mendengar suara jiwa pengembara, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia mengangkat kepalanya. Itu menunjukkan wajah yang berdarah. Saat dia mengangkatnya, kabut darah tebal muncul di lautan darah. Sementara itu, semua penggarap di pilar batu dan bahkan mereka yang duduk di tanah berlumuran darah segera menatap dengan ekspresi ekstasi di wajah mereka. Pemangsa jiwa, apakah kamu yakin? Suara pria itu rendah tetapi penuh dengan keagungan yang luar biasa. Pria berambut panjang yang dibentuk oleh jiwa pengembara pun berkata lagi, Guru, aku yakin orang itu adalah pemangsa jiwa. Orang itu berada di dekat pintu keluar ujian ketiga. Jika kamu ingin menangkapnya, kamu harus pergi sekarang. Pemangsa jiwa. Mata pria berambut merah itu menampilkan ekspresi kusam. Dia memegang tangannya dan celah sepanjang ribuan kaki akhirnya muncul. Semua dewa iblis tusi, tangkap pemangsa jiwa itu dan bawa dia kembali. Pria berambut merah itu berkata, lalu menunduk lagi dan membungkuk. Setelah dia selesai berbicara, semua kultivator di lautan darah melompat dari pilar dan menghilang ke dalam celah. Mutasi jiwa pengembara juga mengikuti mereka melewati celah tersebut. Seluruh lautan darah tiba-tiba kosong dan hanya pria berambut merah yang tersisa. Dia menggunakan tangan merahnya dan dengan lembut menulis sederet kata-kata kecil di tanah. Aku telah menyegel laut darah Dewa Iblis selama puluhan ribu tahun. Hari ini, aku mendengar tentang pemangsa jiwa muncul lagi. Ini membuat hatiku sangat bersemangat. Di samping deretan kata-kata kecil itu, terdapat juga beberapa baris kata-kata dari tulisan tangan. Saat memasuki ujian ketiga, aku langsung menyadari bahwa tempat ini adalah celah yang terhubung dengan dunia pembusukan. Setelah mencari,
Aku menemukan pintu masuk ke tanah dewa kuno, tetapi aku tidak bisa memasukinya. Tanah dewa kuno ini telah dibesar-besarkan oleh rumor yang beredar. Selain ujian ketiga yang sedikit menyenangkan, ranah lainnya sangat mengecewakan. Awalnya aku ingin pergi, tetapi karena aku sudah ada di sini, sebaiknya aku memeriksanya. Kalau tidak, aku hanya akan membuang-buang waktuku. Alam keempat hanyalah susunan transfer. Itu akan mentransfer orang berdasarkan kecepatan mereka melewati ujian 3 alam. Ini sebenarnya sangat rumit, namun setelah menghabiskan waktu lama untuk mempelajarinya, sekarang aku dapat menggunakannya untuk memasuki bagian manapun dari tubuh dewa kuno. Bagaimana ini bisa disebut tanah para dewa kuno? Ini jelas merupakan tanah para dewa iblis. Dewa kuno Tusi. Orang ini benar-benar adalah seseorang yang memiliki kebijaksanaan agung. Itu sangat mengagumkan. Setelah aku menemukan metode ini, aku tidak pernah berpikir akan terjebak di suatu tempat selama ribuan tahun. Sementara itu, Wang Lin dengan cepat menuju pintu keluar. Setelah beberapa saat, dia tiba dalam jarak 30 kaki dari pintu keluar. Namun saat dia tiba, tepat di atas pintu keluar ujian ketiga, sebuah celah panjang ribuan kaki yang mengeluarkan cahaya merah darah tiba-tiba terbuka. Wang Lin kaget melihatnya, tetapi wajahnya tetap tenang. Dia segera menggunakan teknik yang diberikan oleh Kaisar kuno. Saat celah itu muncul, dia terus bergegas menuju portal keluar. Segera, petir ungu muncul lalu menyeretnya ke dalam portal. Saat dia memasuki portal, Wang Lin dengan jelas melihat iblis besar keluar dari dalam celah. Semuanya menampilkan ekspresi ekstasi di mata mereka saat melihat Wang Lin di portal keluar, sehingga mereka semua langsung menyerangnya. Jantung Wang Lin berdetak kencang saat melihat serangan ganas mereka. Tentu saja, salah satu iblis dalam kelompok itu dapat menghancurkan Wang Lin hanya dengan lambaian tangannya. Namun saat berikutnya, Wang Lin telah menghilang ke dalam portal keluar, dan semua iblis juga mengikutinya tanpa ragu-ragu. Setelah Wang Lin keluar dari portal, dia dengan cepat mulai melarikan diri. Area tersebut berupa alun-alun persegi dengan puluhan pilar yang menjulang ke langit. Di tengah-tengah pilar terdapat susunan transfer melingkar yang memancarkan cahaya merah iblis. Jika dilihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa susunan transfer dibentuk oleh sesuatu yang tampak seperti pembuluh darah. Di sekelilingnya terdapat tabung-tabung yang terhubung ke susunan transfer. Mereka tampak seperti sedang mengisi susunan dengan cairan merah tua. Saat Wang Lin muncul, dia memindai seluruh area dengan kekuatan jiwanya tanpa ragu-ragu. Dia menemukan bahwa tidak ada portal di area ini dan hanya ada formasi transfer. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, dia menuju ke samping susunan transfer, tetapi tidak menyerbu ke dalamnya. Setelah melihatnya, dia mengeluarkan pedang racunnya dari tas penyimpanannya dan mematahkan 10 durinya. Dia segera menggerakkan tangannya untuk membentuk lingkaran ilusi. Lalu dia membatasi 10 duri tersebut. Setelah selesai, dia mengarahkan jarinya ke formasi transfer dan mengeluarkan seteguk ki emas yang berubah menjadi benang saat memasuki duri. Seluruh tubuh duri itu bergetar dan berhamburan saat mereka mulai berputar dengan lingkaran ilusi. Tak lama setelah itu, Wang Lin masuk ke dalam formasi transfer tanpa ragu-ragu. Saat dia memasuki formasi transfer, seberkas cahaya merah keluar dari samping dan menutupi seluruh formasi transfer. Waktu yang diperlukan untuk melewati ujian ketiga melebihi batas yang diharapkan. Namun kamu menerima warisan pada ujian kedua. Lokasimu di luar Laut Qi. Dalam sinar cahaya merah darah yang berfluktuasi, Wang Lin mulai terdistorsi hingga menghilang tanpa jejak. Diikuti dengan cahaya darah merah yang mulai menghilang sehingga semuanya tampak kembali normal. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.